langsung dari markas kebanggaan Satuan Infanteri yang dikenal tangguh, Batalion Kebanggaan Kodam 6 Mula Warman lagi, yaitu Batalion Infanteri 600 Modang. Hari ini kita akan berbincang juga dengan Komandan Batalion Infanteri 600 Modang, membahas banyak hal menarik seputar sejarah, tugas pokok, pembinaan prajurit di satuan ini, dan juga membahas tentang UMKM Persit yang ada di satuan ini, dan pastinya banyak hal menarik lainnya. Kalau kalian penasaran, tetap di sini, jangan kemana-mana, terus ikutin kita. Sobat Mula Warman, kayaknya kita udah ditunggu langsung nih sama Komandan Batalion Infanteri 600 Modang. Gimana kalau kita langsung sana aja? Kita mau ngobrol-ngobrol banyak, kita mau membahas tentang hal-hal yang menarik dan juga inspirasi yang akan kita bagikan ke kalian semua pastinya hari ini. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi, ya. Baik banget, Komandan gagah banget. Ya. Komandan Terima kasih. Gimana, apa kabar? Sehat? Puji Tuhan, baik. Komandan gimana kabarnya? Semangat, tetap semangat, sehat. Harus semangat ya, Komandan. Kita kan mengasih informasi menarik buat sahabat Mula Warman. Oke. Komandan, ternyata batalionnya keren Ya. banget ya, Komandan. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. banget loh, Komandan. Iya. Kita sambil ngobrol di dalam aja yuk. Oh, boleh, Komandan. Oke, yuk. Nah, ini dia Mayon Batalion 600. Wah, biar lebih keren ya, santai, kita Komandan. sambil duduk dulu ya. Boleh dong, Komandan. Jambannya bisa di sana. Udah lumayan capek juga tadi, jadi harus duduk dulu ya, Komandan. Duduk dulu kita. Wah, Biar izin ya, ngobrol-ngobrol Komandan. santai. Ya. Nah, Komandan, ya. sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dulu nih. Sama-sama, Mbak. Luar biasa sekali, Komandan. Sama-sama. Kami berkesempatan bisa bertemu langsung dengan Ya. Komandan Batalion Ya. Infanteri 600 Modang Terima kasih. dan bisa berbincang langsung. Terima Dan kasih. nanti boleh ngajak saya jalan-jalan keliling Batalion. Boleh. Setelah ini kita akan lihat fasilitas yang lain. Wah, keren. Komandan, kebetulan karena sudah berada di batalion, Ya. saya mau tanya nih, sebenarnya bagaimana sejarah batalion Oke. ini bisa berdiri, Komandan? Baik, dulunya itu pada saat masa masih Kodam 6 Tanjung Pura. Nama batalion ini tuh belum 600. Oh, belum 600 600. Modang, belum. Dulunya adalah batalion 612 Linut. Ya, Linut Modang memang pada saat itu. Tapi seiring berjalan waktu, pada tahun 2003 waktu itu, karena pada saat itu pimpinan merasa perlu adanya 10 batalion PMK, pemukul Kodam, sehingga dibentuklah di 10 Kodam ada batalion PMK yang memiliki kemampuan raider. Salah satunya inilah 612 pada saat itu, kemudian melaksanakan pendidikan raider, berubahlah namanya menjadi Batalion Infanteri Raider 600 Modang. Tapi ada perubahan lagi. Pada tahun 2023 ada perubahan nama saja. Kemampuan tetap tapi perubahan nama. Menjadi Batalion Infanteri 600 Modang. Raidernya Ya. dihilangi ya, Komandan? Betul, raidernya dihilangi. Namanya kan Batalion 600 Ya, Modang, betul. Batalion Infanteri 600 Modang. Ya. Ada kata modangnya nih, Oke, Komandan. ya. Mungkin banyak teman-teman yang Penasaran bertanya-tanya, ya, apa sih penasaran. ini ya? Iya, betul, Oke. Komandan. Nah, apa arti dari kata modang itu, Komandan? Atau mungkin apa makna dari kata modang tersebut? Apakah mungkin berkaitan dengan kearifan lokal atau mungkin sejarah panjang di Kalimantan? Baik. Jadi Modang ini sendiri berasal dari awal mulanya adalah suku, salah satu suku yang ada di Kalimantan, yaitu Dayak Modang. Yaitu berada awalnya itu di daerah Apokayan. Kalau Apokayan mungkin sekarang itu di daerah Kaltara, malah Bulungan. Jadi pada saat itu ada suku Dayak Modang tinggalnya di Apokayan, tapi setelah itu suku tersebut berpindah-pindah tempat nomaden, mengikuti aliran sungai berkelanjutan sampai dengan terakhir bertemu di daerah Kuaro. Kuaro itu di Pasir, sekarang masuknya di Kaltim. Menetaplah di sana dan mendirikanlah desa Modang. Ya. Kenapa batalion ini mengambil nama Modang? Karena kita melihat keteguhan hati, kemudian bisa bertahan hidup di medan apapun daripada suku Modang ini. Makanya itu sangat relevan dengan kemampuan daripada militer. Bahwa kita harus bisa berpindah tempat kemanapun itu, memiliki keteguhan hati, memiliki ketahanan, sehingga diambillah nama Modang ini sebagai nama batalion. Demikian. Berarti Desanya dari sendiri situ. ada. Betul, dari situ awalnya, ambilnya. Komandan. Dan Gitu. nama Modang itu juga sangat tercermin ya, Komandan, Betul. di batalion Ya, ini. betul. Batalion yang tangguh dan Ya. batalion pemukul di Betul. Kodam 6 melawan. Bisa bertahan di medan apapun dan setiap saat siap untuk digunakan. Cepat, Iya. senyap, tepat. Cepat, senyap, dan tepat. Wah. Dalam struktur Kodam 6 Melawarman, tugas pokok batalion ini apa saja, Komandan? Oke, baik. Karena batalion 600 ini memiliki kualifikasi kemampuan raider,
maka batalion ini harus memiliki kemampuan dasar yaitu adalah pertempuran jarak dekat. Kita dilatih bagaimana untuk bertempur jarak dekat, baik itu di hutan maupun di wilayah urban warfare atau di perkotaan. Kemudian kita juga memiliki kemampuan untuk bagaimana menghancurkan musuh, kemudian membebaskan tawanan, dan juga bagaimana menguasai wilayah itu baik itu di perkotaan yang tadi saya sampaikan maupun di pegunungan atau perhutanan. Jadi kemampuan-kemampuan itu yang memang harus dimiliki oleh setiap prajurit raider ini sendiri. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita harus bisa mendukung operasi Kodam dalam skala yang lebih besar sebagai pasukan pemukul tadi. Iya, itu betul. adalah tugas pokoknya kita. Nah, kalau keunggulannya Komandan, Oke. dibandingkan dengan batalion infanteri lainnya, Ya. apa yang membuat batalion 600 ini menjadi Baik. istimewa? Baik. Yang pertama keunggulannya jelas kita berada di bawah Pangdam langsung. Karena kita pemukul Kodam, yang menggerakkan kita adalah langsung Pangdam. Jadi kita adalah salah satu daripada satuan BS atau berdiri sendiri yang langsung di bawah Pangdam. Itu yang pertama. Sehingga kapanpun Pangdam ingin menggerakkan kita atau mengoperasionalkan kita itu bisa secara langsung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemampuan tadi yang tadi saya sampaikan bahwa ada pertempuran jarak dekat, ada juga pembebasan tawanan, ada juga penghancuran musuh. Otomatis fasilitas yang mendukung daripada kemampuan itu kita lebih banyak. Seperti contoh kita memiliki juga rantis, kendaraan taktis yang berlapis baja kita punya. Untuk nanti misalkan kita membebaskan tawanan masuk ke dalam kendaraan lapis baja tersebut. Maupun kendaraan rantis PJD pertempuran jarak dekat yang memang sudah dilengkapi juga oleh satuan atas. Jadi saya rasa fasilitas-fasilitas itu dan juga kemampuan yang ada itu sudah sinergis dan itu lebih daripada satuan yang lain karena memang tugas pokoknya pun berbeda. Demikian, Oh Mbak. gitu. Komandan, jadi kalau misalnya nih jauh-jauh ya Komandan, ada kejadian mungkin ada kejadian penculikan atau apa di kantor-kantor pemerintah, Baik. mungkin berarti batalion yang pertama kali bergerak itu adalah 600 Betul, ya Komandan? betul sekali. Batalion ini akan langsung bisa digerakkan oleh Pangdam. Namun demikian harus juga melihat daripada eskalasi ancamannya. Karena nanti Pangdam juga akan memerintahkan apakah langsung menurunkan kita atau mungkin bisa menghubungi atau melaporkan kepada satuan atas untuk menggerakkan satuan yang lebih lagi yaitu mungkin bisa Kopassus maupun satuan lain. Demikian. Tadi Komandan sudah menjelaskan mengenai tugas pokok dari batalion ini sendiri. Ya. Nah, kami mau bertanya Komandan, apa saja misi penting atau mungkin operasi militer yang pernah dijalankan oleh batalion 600 Modang, baik itu di wilayah Kalimantan ataupun mungkin di luar Kalimantan? Oke. Tradisi ataupun sejarah batalion ini sangatlah panjang ya. Mulai dari dulu ada operasi Timur Timur, kemudian ada operasi di Kora juga, kemudian operasi di Papua. IPA Papua beberapa kali sudah berangkat ke sana, termasuk juga kita terlibat dalam operasi di Lebanon dan itu pasukan ada yang dikirimkan ke sana untuk terlibat dalam operasi satuan Unifil PBB. Kemudian yang kemarin baru saja kembali itu adalah Satgas Denkul ya, Detasemen Pemukul Raja Wali. Yang itu di baru, Papua ya? Betul di Papua. Itu baru saja kembali kemarin. Kembali kita bersyukur juga pasukan kembali dengan lengkap, mendapatkan juga penghargaan di sana karena berhasil juga mendapatkan beberapa tokoh dari pihak lawan. Demikian. Dan kita bisa lengkap semuanya kembali. Itu salah satunya ya. Keren. Dan kabarnya juga sebentar lagi mau berangkat lagi ke Betul. Nanti November insya Allah kita akan berangkat ke Papua. Namun untuk tempat pastinya tetap kita akan menunggu daripada satuan atas. Makanya sekarang pasukan sedang latihan yang harus bersinergi terus sampai dengan nanti menjelang kita berangkat. Betul, harus Demikian. dipenuhi kemampuan Betul, dasar yang betul, harus dimiliki oleh betul. seorang prajurit untuk Iya. menjalankan tugas Iya. di penugasan nanti ya Betul, Komandan. betul, Mbak. Nah, Komandan tadi menjelaskan tentang operasi militer perang Baik, ya, iya. operasi militer yang pernah dijalankan oleh batalion ini. Iya. Kalau tentang operasi militer selain perang, Oke. itu bagaimana? Komandan? Saya mulai dari yang operasi dulu ya. Yang tugas operasi pada tahun 2024 karena batalion ini juga berangkat ke Papua sebelumnya, itu kita ada prestasi untuk menghidupkan kembali satu kampung. Jadi di sana ada di Kabupaten Asmat dan Kabupaten Kepi. Itu sebelumnya sudah 2 tahun masyarakat di kampung sana tuh meninggalkan karena dirasa tidak aman. Nah, tapi setelah masuk batalion kita, salah satunya di Pos Suru-Suru, kita melaksanakan pendekatan dengan warga sekitar, kemudian kita bikin kegiatan-kegiatan yang membuat masyarakat nyaman. Akhirnya setelah 2 tahun kosong bisa terisi kembali. Berarti Nah, desanya hidup lagi. Betul, hidup kembali. Bahkan 2 tahun itu seperti kota mati itu, kampung mati dan masyarakat sangat bersyukur. Peran daripada batalion 600 selama bertugas di sana sangat-sangat maksimal
sehingga masyarakat merasa nyaman kembali lagi mengisi wilayah tersebut, Mbak. Wah, itu ngebanggain banget. Oh iya, betul kita bisa membantu masyarakat di sana. Itu tadi yang dari sektor operasi ya, Mbak ya, penghargaannya. Untuk yang kedua nih saya sampaikan mengenai masalah perlombaan. Jadi batalion kita pada 2024 meraih juara umum Ton Beranting di sini di Kodam, kemudian kita dapat juga juara 2 Piala Kasat untuk pencak silat. Dan juga juara umum, Kodam juga melaksanakan Piala Pangdam, demikian yang berarti prestasi yang dicapai prestasinya juga daripada ya, anggota sekalian juga bisa berhasil ya. Baik Komandan, gitu. kayaknya saya pengen jalan-jalan nih, Komandan. Oke, baik. Keliling batalion, boleh ajakin saya? Boleh, Komandan? boleh. Tadi saya pas masuk, batalionnya kelihatan asri sekali, Iya. nyaman sekali. Jadi Oke. saya penasaran, Komandan. Iya, boleh. Kayaknya harus keliling-keliling nih. Oke. Nah, Akan Komandan kita mau lakukan. ngajakin saya kemana dulu? Kita ke lapangan tembak aja dulu Oh, ya. lapangan tembak. Boleh, betul. Komandan. Ada anggota lagi nembak di sana tuh. Oke, siap. Komandan, kalau dilihat-lihat batalion ini bersih banget ya, Komandan? Alhamdulillah ya. Enak. Ya inilah yang harus kita upayakan agar prajurit nyaman ya. Iya, betul, Agar Komandan. nyaman berada di satuan itu ya salah satunya bagaimana asrama ini menjadi asri, bersih, biar enak gitu pandangannya Iya, kan. betul, Komandan. Nah, gimana, Komandan, tipsnya supaya lingkungan batalion tetap asri dan bersih? Ya pertama-tama kita harus menekankan kepada unsur di bawah kita ya, para danki, tetap gunakan waktu yang luang di sore hari untuk pembersihan sektor umum maupun sektor pribadi. Sektor umum itu seperti perkantorannya, kemudian sektor pribadi seperti di lingkungan barak maupun perumahan. Kemudian setiap hari Sabtu pagi saya adakan hari korve memang. Jadi dari pagi sampai dengan siang dia full sektor umum seluruhnya. Baik itu mungkin lapangan tembak, sektor HR, kolam renang dan lain sebagainya itu kita kerjakan sama-sama biar cepat. Jadi harapannya 1 bulan itu kita selalu bersih gitu. Berarti ada hari korvenya ya, Komandan? Ada, demikian. Jadi kebersihannya tetap terjaga ya, Betul. Iya, di batalion ini lengkap banget ya, Komandan? Lengkap. Lapangan tembak ada, kolam renang pun ini sudah mau selesai dan siap untuk digunakan. Kemudian lapangan tembak 600 ada juga, jadi ini MIT 100 meter. Kita ada juga lapangan tembak 600 meter. Kita biasa gunakan juga untuk penembak runduk juga bisa di sana. Ya. Oh, ini lapangan tembaknya ya, Komandan? Betul, ini lapangan tembak MIT-nya nih. Sekarang kita di lapangan MIT nih, Mbak, yang tadi saya sampaikan. Ini lapangan Moving Infantry Target. Materi yang sedang kita latihkan sore hari ini adalah materi menembak defensif gunung hutan. Menembak defensif gunung hutan, Betul, Komandan. dengan jarak 80 meter. Nah, ini jarak 80 meter nih. Nanti prajurit akan menembak di sini berdiri, tidak tersandar sebanyak 1 butir. Kemudian dia akan tiarap di tempat, dia akan menembak 2 butir lagi. 2 butir lagi, kemudian nanti akan merayap menuju ke titik yang kedua. Titik yang kedua di sini, itu dengan materi menembak tiarap tersandar. Menembak tiarap Tersandar, betul, sebanyak 3 butir. Nanti sasarannya itu bergerak. Setiap dia bergerak dari kiri ke kanan maupun kanan ke kiri, prajurit menembak 3 butir. Oh, berarti kita nembaknya ikutin sasaran di depan Betul, ya, Komandan? betul. Nah, ini seperti itu contohnya. Kita akan menembak 3 butir. Nah, setelah itu dari sini dia akan merangkak menuju ke titik yang ketiga. Titik yang ketiga ini materinya adalah dia berlutut tersandar. 3 butir juga, tapi didahului dengan reload taktis dulu. Jadi ganti magazen. Ganti magazen, akan menembak lagi sebanyak 3 butir, sasaran bergerak. Setelah itu beres, nanti akan crouch. Crouch itu adalah jalan merunduk. Menuju Ke arah ke, sini? betul, ke titik yang keempat. Dia akan tersandar di balik daripada perlindungan ini untuk sama melakukan tembakan 3 butir terhadap sasaran target. Jadi materi yang kita mainkan sore hari ini itu menggunakan 4 magazen. Setiap magazen diisi 3 butir, Mbak. Begitu. Ini memberikan gambaran untuk nanti apabila di medan operasi. Gitu. Nanti mungkin lebih jelasnya kita sama-sama saksikan kali ya. Kita coba juga. Oh, boleh, mau coba juga. Boleh. Jangan, Komandan. Kayaknya saya kalah jauh sama prajurit-prajurit yang ada di batalion ini, Komandan. Oke. Nah, ini latihannya gimana, Komandan? Setiap hari kah atau mungkin ada hari-hari tertentu? Karena kita mau menghadapi tugas operasi nanti bulan November, jadi kurun waktu 1 bulan ke depan ini kita akan setiap hari latihan. Setiap hari dengan berbeda materi nih, Mbak. Ada menembak pertempur lanjutan mulai dari match 1, 2, 3, kemudian juga menembak defensif gunung hutan dan ofensif juga sama.
dibuat. Nah, kebetulan hari ini pas lagi kita defensif Gunung Hutan, Mbak. Oke, Makanya ini yang kita nanti kita bisa lihat langsung boleh, prajuritnya betul, latihan betul, ya, betul, Komandan ya. betul. Nanti kita sama-sama lihat. Itu butir dulu kan, Mbak? Dia merayap menuju ke titik penembakan yang kedua. Di sana dia melaksanakan. 2 butir di sini ya, Komandan? Di sini 3 butir. Oh, betul. 3 butir. 3 butir. Ya, ganti magazin dulu, reload taktis, kemudian akan menembak 3 butir dengan sikap tiarap tersandar karena ada karungnya itu kan, itu sandaran yang kita gunakan untuk menembak. Komandan, habis ini kita mau kemana nih, Komandan? Nah, sekarang kita akan mau tunjukkan alutsista yang dimiliki oleh batalion. Nanti yang kita tunjukkan ini ada komodo, dia buatan Pindad juga. Kemudian ada juga maung, kendaraan maung buatan Pindad juga sama. Maung sendiri ini ada 2 tipe nih. Ada yang saya terima untuk jabatan Danyon, ada juga yang Wadanyon. Itu ada sedikit perbedaan. Ya, kenapa yang saya tunjukkan yang buatan Pindad? Karena memang kita harus bangga produk dalam negeri, betul Iya, kan? betul. Harus dong, Komandan. Itulah produk andalannya Bapak Presiden kita. Iya, betul, Komandan. Berarti ini sekarang kita mau menuju ke alutsista ya, Komandan? Betul, betul. Nanti sengaja saya parkirkan di depan batalion, nanti biar kita sama-sama bisa melihat dengan jelas alutsista yang kita miliki. Aneh si Mel ya. Tadi kesini perasaan. Fotoin lagi. Peragin ya? Kau lihat host yang tadi nggak, bro? Lihat host yang tadi nggak? Siap, Bikin. Loh, Mel! Fotoin ya? Siap, Komandan! Lagi ngapain? Lagi pengamanan kah? Pak Komandan, saya lagi ngamanin keadaan batalion dari sini. Waduh. Saya udah mulai gelap kan, Komandan, jadi harus betul-betul diamankan parameter depannya gitu, Komandan. Oke, mantap. Nah, ini saya bawa, Komandan. Bawa. Nah, lumayan berat ya? Nah, Komandan, by the way, kalau kata orang BTW, Iya. ini baju apa yang saya pakai? Ini baju gili namanya, gili. Oh, Gili. Gili, dia itu digunakan untuk sniper ya, atau petembak Oke, runduk lah. huh? Petembak runduk kalau misalkan kita lagi bertugas itu di hutan, makanya ini dia kamuflage dia. Ini buat nyamar-nyamar. Betul, menyamar kita biar Berarti tidak kelihatan. Bisa saya pinjam nih, Komandan? Oh, boleh Nyamar. buat Kalau nyamar mau ya. keluar mes, saya Iya. nyamar. Nah, Komandan, berhubung Ya. saya udah pakai baju-baju Nah. Gili ini, Ya. dan di sini juga sudah Ya. terpampang rapi alutsista dari batalion ini. Ya. Coba dijelaskan sedikit, Komandan. Boleh. Ini kendaraan apa aja, Nah, Komandan? boleh geser sebentar? Nah, ini adalah kendaraan maung, buatan Maung. Pindad ini. Buatan Pindad, kita juga baru dapat. Ini sekarang diperuntukkan untuk mobil dinas daripada Jabatan Danyon. Ya, ini dia ada 136 horsepower, kemudian kecepatannya kalau di jalan rata bisa 120 km per jam. Ini cukup Oke. cepat ini. Ini dia fullnya tertutup semua. Kemudian yang kita lihat di tengah ini adalah komodo. Kendaraan komodo ini dia di depan 2 pengemudi, kemudian ada navigator juga, dan di dalamnya biasa angkut personil sebanyak 10. Jadi satu regu bisa masuk di sini. Oh, satu Ya. regu, berarti 10 orang bisa masuk ya, Bisa Komandan, masuk ya? 12 dengan yang di depan. Udah dilengkapi juga dengan senjata, kemudian dia memiliki horsepower-nya 200. Tapi karena memang beratnya ini 5,8 ton, makanya kalau di jalan rata paling hanya 80 km per jam maksimalnya. Karena memang dia anti peluru segala macam, dia cukup berat. Nah, yang terakhir ini adalah sama juga masih maung, tapi ini tipe yang berbeda. Ini lebih kepada light assault atau untuk serangan-serangan yang sifatnya ringan. Kita bisa lihat di sebelah kanan, dia pintunya relatif terbuka. Kenapa terbuka? Agar keluar masuknya lebih cepat lagi. Karena ini diperuntukkan untuk light assault atau serangan-serangan yang sifatnya ringan. Ini Demikian. kendaraan yang terbaru ya, Sama, Komandan? betul. Ya, ini baru sekali kita dapatkan tahun ini. Ini maung dari buatan Pindad juga sama. Ya. Nah, Komandan, kalau prajurit yang Ya. mengendarai kendaraan komodo ini, apakah ada pelatihan khusus, Komandan? Ada, betul Pak. Karena kan tidak bisa kita samakan untuk bawa kendaraan yang umum dengan ini. Tetap ada pelatihan khusus juga, dilatih bagaimana dia harus fitur-fitur yang ada di dalam kendaraan harus kita jelaskan dulu. Karena apabila tidak dilaksanakan protap-protap tersebut nanti malah bisa jadi rusak, Mbak. Iya, betul. Iya, karena kan kita cukup canggih ini kan. Nah, Kalau Komandan kapan- tadi kan sudah menjelaskan Ya. baju Gili ini kegunaannya untuk apa Betul, saja, iya. dipakai pada saat situasi dan kondisi apa saja. Iya. Saya lihat ada baju yang berbeda dari yang Oh saya iya, pakai, sekalian Komandan. ya. Hampir saya pakai yang ini, Komandan tadi. Nah, ini baju apa nih, Komandan? Ya, ini untuk ini peselam.
Untuk peselam kita, ya kita juga ada kemampuan untuk scuba, sehingga pasukan kita bisa menyelam, kemudian bisa melaksanakan infiltrasi di bawah laut dan juga di bawah air, bisa di danau dan lain sebagainya. Intinya untuk infiltrasi menggunakan pakaian selam. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini adalah pakaian anti terornya. Oh, ini pakaian anti terornya. Anti teror, ya. Ini biasa digunakan untuk pertempuran di perkotaan. Makanya warnanya hitam. Karena biasanya digerakkan kan malam hari untuk ini biar dia lebih tersamar lagi. Full muka ditutup karena muka kita kan warnanya coklat, agak muda gitu. Kalau terkena pantulan cahaya juga bisa terlihat, makanya semuanya full hitam nih Mbak. Demikian. Kalau gitu harusnya tadi saya nyamarnya pakai baju ini ya. Oh, itu boleh juga tuh ya. Jadi nggak kelihatan, oh Melina yang mana gitu. Wah, keren. Iya. Gitu, Berarti alutsista yang ada di Batalion ini cukup keren ya, Komandan? Keren banget. Ya, betul. Dan memang mendukung tugas pokok kita kan, Mbak. Dan selain alutsistanya yang keren, komandan batalionnya Wah, juga terima keren. kasih banyak. Luar Amin. biasa. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih banyak. Nah, abis ini kita mau kemana, Komandan? Nah, sekarang kita akan ke tempat selanjutnya, yaitu ke mountaineering. Mountaineering. Tapi saya boleh ganti baju kan, Komandan? Boleh. Komandan, tadi Ya. kan kita udah lihat beberapa alutsista yang luar biasa Ya. sekali ya, Komandan. Ya. Yang ada di Batalion 600 Modang ini. Mm-mm. Ini selanjutnya Komandan mau ngajak saya kemana lagi nih, Nah, Komandan? ini sekalian nih, kita di sini punya juga namanya Tower Mountaineering. Tower Mountaineering. Betul. Jadi prajurit raider ini juga harus memiliki kemampuan mountaineering. Mountaineering itu panjat tebing gitu ya. Dia karena kita harus bisa melaksanakan operasi baik itu di pegunungan maupun di perkotaan atau urban warfare. Maka dari itu kita harus punya kemampuan itu. Salah satunya adalah snapping, rappelling, dan lain sebagainya. Nah, kita sama-sama lihat deh contohnya dari prajurit 600 ya. Ini biasa kalau kita lihat di acara-acara yang hebat yang turun dari heli Betul, gitu, betul sekali, Komandan, betul. ya? Ini namanya fast roping. Nah, fast roping turun diperumpamakan nih dari heli, dia langsung turun ke bawah kan. Nah, kalau untuk latihan ini sendiri, Komandan, apa Ya. untuk pelatihannya itu apakah ada terpusat atau gimana, Komandan? Pada awalnya pembentukannya ada pendidikan raider. Ada pendidikan dari Tapi kita pun di batalion tetap melaksanakan latihan secara mandiri. Ya. Berarti ada latihan rutinnya di Betul, sini ada ya, selalu, Komandan? selalu. Karena namanya kemampuan harus selalu dipelihara. Nah, Jadi- yang Mbak lihat ini sekarang prajurit kita sedang menggunakan pakaian yang hitam-hitam. Itu identik dengan urban warfare atau di perkotaan. Kalau misalkan kita di permukiman dan lain sebagainya, inilah pakaian yang kita kenakan. Nah, coba kita lihat ke sana. Itu ada juga turun dengan kepala yang berposisi di bawah. Mungkin sudah terbiasa jadi nggak takut ya, Betul, Komandan? iya. Komandan, ini apakah semua prajurit yang ada di batalion wajib memiliki kemampuan ini? Wajib. Wajib semuanya? Wajib, Mbak. Oh, jadi bukan Wajib. hanya orang-orang tertentu saja ya, Komandan? Bukan. Kemampuan ini kemampuan perorangan yang harus dimiliki oleh semua prajurit di Mungkin Batalion 600. kemampuan dasar yang harus Kemampuan dimiliki ya, dasar, Komandan? betul sekali, betul sekali. Oke. Komandan, kita mau geser ke sisi keluarga besar Ya. prajurit nih, Ya, Komandan. oke. Di Batalion 600 Modang ini, Komandan, apakah ibu-ibu Polsek juga turut menjalankan UMKM atau usaha mandiri gitu, Komandan? Ada Komandan? dong, iya dong. Kan kita harus menyemarakan UMKM ya di Indonesia ya. Ah, betul. Jadi untuk lebih lengkap mungkin kita sama-sama ke sana deh. Oh, siap, Oke Komandan. ya. Boleh ya, Komandan? Oke, yuk. Nah, kita ke ruangannya langsung nih, Mbak ya. Boleh, Komandan. Wah, ibu-ibu. Wah, lagi pada ngapain nih? Ya, ini istri saya. Selamat sore, Melina. Ini nih Mbak nih, UMKM yang ada di Batalion 600. Wah, keren ya, Ibu. Luar biasa. Eh. Ibu, boleh dong diceritakan sedikit tentang UMKM yang ada di sini bagaimana, Ibu? Oke, terima kasih banyak Mbak Elena atas kehadirannya. Jadi hari ini kami beserta ibu-ibu semua di sini sedang menampilkan ada beberapa UMKM, termasuk UMKM andalan nih Mbak Elena ya. Ada buatan ibu-ibu yaitu sambal di situ. Betul, ada kemudian susu sari kedelai, kemudian jelly milk dan minuman kesehatan yaitu kombucha. Jadi salah satu yang favorit dari UMKM Unif 600 Modang. Ternyata ada kombucha juga ya, Ibu? Betul. Ada kombucha. Jadi salah satu favorit minuman kesehatan ya. Betul. Kalau ininya dari Ibu Persit Batalion juga, Ibu? Betul. Di sini kita punya sale pisang, kemudian ini amplang memang buatan cuma sudah di packaging lebih cantik oleh ibu anggota kami. Kemudian di sebelah sana
juga sama, jadi ada beberapa variasi ya. Kalau alfalfa kan terdiri dari beberapa jenis ikan. Iya, siap Ibu. Betul. Berarti Ibu Persit di sini sangat kreatif sekali ya Ibu, luar biasa. Karyanya juga sangat cantik-cantik sekali, ada topi yang cantik sekali. Kalau pembuatan kombuchanya itu bagaimana Ibu di batalion ini? Kalau pembuatan kita harus ada proses fermentasi dulu. Jadi biasanya kalau kita ada pesanan itu harus butuh waktu mungkin 1 atau 2 minggu. Jadi nggak pernah misalkan tiba-tiba mendadak itu agak sulit. Harus biasanya. dipesan dulu ya Ibu. Betul. Nah Ibu, saya mau tanya, produk unggulan yang ada di sini apa saja Ibu? Sebetulnya salah satunya ini sambalado. Sambalado, Ya, sambalado. Betul. Oh, Di sini ini. ada beberapa jenis. Betul. Ini salah satunya ada sambal terasi, ada sambal hijau, dan sambal bawang. Seperti itu. Nah, sambal ini biasanya favorit kalau ada kunjungan atau sebagai oleh-oleh. Biasanya yang paling banyak di request sambal. Selalu disuguhkan Iya, pastinya Ibu ya. betul. Harus jadi top 1 pokoknya Ibu ya. Betul. Sambal dari batalion 600. Berarti cukup laris ya Ibu Betul. sambal ini. Karena kemarin kami kalau selalu ada UMKM, biasanya ini yang paling cepat habis duluan. Wah. Ada minuman jelly juga. Berarti kami boleh bungkus beberapa ya Ibu, mohon izin. Boleh banget ya. Kita tuh kameramen, tuh kru yang lainnya ya Ibu. Luar biasa. Komandan, saya mau tanya Komandan, bagaimana kebanggaan yang Komandan miliki melihat UMKM Persit dari Batalion 600 berdiri sangat indah sekali seperti ini Komandan? Tentunya bangga ya, tentunya bangga karena di sela-sela kesibukan daripada ibu-ibu juga kan untuk membantu suami dan lain sebagainya, ibu-ibu masih berkesempatan untuk bisa membina UMKM-nya. Karena di samping menyalurkan hobi kan, passion tiap orang beda-beda, ada yang suka masak, segala macam. Tapi siogianya ternyata bisa menjadikan penghasilan tambahan justru bagi keluarga. Itu yang benar-benar sangat saya rasa bangga kepada ibu-ibu daripada anggota di batalion. Dan tentunya ibu-ibu batalion juga bisa berkreasi dari rumah ya Komandan. Betul, dari rumah. Ya, home service lah ya, homemade siap, service Komandan. semuanya. Komandan, pertanyaan terakhir nih Ya, buat Komandan. boleh, ya. Apa harapan Komandan kepada Batalion 600 Modang ini, Ya, Komandan? ya. Harapan saya tentunya sangatlah besar kepada batalion. Batalion 600 harapan kedepannya harus terus bisa menjawab tantangan tugas yang diberikan oleh satuan atas. Baik itu di medan penugasan maupun pada saat perlombaan dan juga pada saat di basis. Karena kedisiplinan adalah hal yang utama, kemampuan harus terus dipelihara, dan itu yang harus terus dipertahankan sampai dengan selamanya. Demikian. Wah, pantas prajuritnya hebat-hebat. Terima kasih. Ternyata seperti yang disampaikan tadi sama Komandan, Iya. kedisiplinan adalah utama. Betul. Terus apa lagi tadi Komandan? Dan pelatihan Dan adalah yang pelatihan. harus terus kita jaga untuk Habis ini kemampuannya. saya mau bikin caption IG. Wah. Baik, Komandan Terima luar kasih. biasa. Kita Ya, bisa ya. closing ya Komandan Boleh, ke sahabat-sahabat boleh, Mula Warman. boleh. Luar Ya, biasa sekali. boleh, ya. Terima kasih sahabat Mula Warman sudah mengikuti perjalanan kita hari ini. Ya. Semoga tayangan ini, perbincangan kami dengan Komandan Batalion Infanteri 600 Modang bisa menjadi inspirasi Sama-sama. yang Amin. sangat Amin. bermanfaat bagi Amin. sahabat Terima Mula kasih. Warman Amin. di Amin. rumah. Ya, oke, Kita baik. bagi-bagi semboyan. Bagi-bagi semboyan, oke ya? Boleh ya Komandan? Kita Semboyan sama-sama teriak ya? Modang. Iya, Oke, boleh Komandan. baik. Cepat, senyap, tepat, modal!